maka rahmannya Allah seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat satu untuk seluruh yang ada di muka bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul wa'dul amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para sahabat Al-Hilal, juga para donatur, para pengurus, pengajar Al-Hilal, pesantren Al-Hilal yang disayang saya hormati, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, juga diberikan kemudahan segala urusannya, serta disukseskan segala cita-cita dan harapannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah kita akan membahas daripada tema mengenai tentang rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang, setiap makhluk yang ada di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan rizki bagi dirinya. Namun yang membedakan itu, baik rizkinya berupa uang, ataupun berupa kesehatan, ataupun rizkinya berupa urusan yang mudah ataupun yang ringan, baik rizkinya berupa yang perkara-perkara tentang pekerjaan kita, ataupun rizkinya bagi orang pelajar, bagi juga yang sedang kuliahnya diberikan rizki oleh Allah. Namun bukan hanya Allah memberikan rizki kepada makhluk manusia, melainkan juga makhluk hewan ataupun makhluk tumbuhan ataupun semua yang ada di muka bumi serta seisinya. Allah memberikan rizki pada masing-masing. Allah memiliki sifat Ar-Rahman yang maha pengasih. Jika kita dikaji dalam Ar-Rahman, maka rahmannya Allah seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat satu untuk seluruh yang ada di muka bumi. Rahmatnya Allah itu luas dibanding kita memiliki uang yang begitu banyak, namun rahmatnya Allah lebih banyak daripada materi. Jika kita diberikan rumah gedongan ataupun kita mempunyai rumah gedongan, rahmatnya Allah lebih luas daripada rumah gedongan tersebut. Namun yang kita jalani, yang kita rasakan, bagaimana cara kita menanggapi rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diberikan rizki berupa uang, kita sangat bahagia. Ketika kita diberikan rizkinya sakit, tapi merasa jiwa kita ini merasa gundah gitu ya, merasa galau, merasa suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kenapa saya diberikan sakit? Justru kalau orang yang beriman, sakitnya itu rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita berprasangka rizki itu hanya berupa uang, maka apa gunanya kita diberikan tangan untuk bergerak? Apa gunanya kita diberikan mata untuk melihat? Apa gunanya kita diberikan telinga untuk mendengar? Juga apa gunanya mulut kita untuk berbicara? Kalau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya rizki lah yang engkau nilai rizki dari Allah itu hanya berupa uang. Namun itu salah, wahai para sahabat, bahwasanya rizki Allah itu luas, baik berupanya berupa uang, baik berupanya dimudahkan urusan, baik berupanya diberikan kesehatan. Bahkan ada seorang tasawuf bahwasanya ketika kehidupannya itu bukan duniawi, melainkan dia sangat ingin dekat jiwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kala dia diberikan kemudahan,
di mana kala dia diberikan kelancaran dalam usahanya, tapi orang yang tasawuf, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu hatinya takut. Ya Allah, sungguh aku diberikan kemudahan ini, aku takut jauh kepada Engkau. Itulah orang yang beriman. Tapi ketika kita imannya rendah, imannya turun, ketika kita diberikan oleh Allah uang, misalnya rezeki berupa uang, maka kita akan terus berpoya-poya menggunakan uang. Maka kita akan dijadikan kesombongan dalam harta-harta kita, melainkan harta itu akan dihisab kelak di yaumil qiyamah. Nah, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan rizkinya, baik itu yang muda ataupun yang tua, baik anak ataupun remaja, itu sudah ditentukan rezekinya. Kapan ditentukannya? Kelak kita di usia kandungan 4 bulan di alam rahimnya seorang ibu. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika kita dalam usia 4 bulan di kandungan seorang ibu, Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh. Apa saja yang ditiupkan oleh Allah, baik itu rezekinya, baik itu jodohnya, baik itu nasibnya, ataupun bagaimana keturunan ke depannya, apakah buruk atau baik, rezekinya banyak atau tidak, diberikan sehat atau sakit, dalam lahirannya normal atau tidak, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita beriman kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala dalam menyiapkan rezekinya kita, baik itu dalam susah ataupun dalam mudah, itu Allah yang berikan kepada kita. Maka dari itu, wahai sahabat, senantiasa ketika kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih mengingat kita kepada Allah. Dengan apa? Dengan cara berdoa, dengan cara berzikir, dengan cara membaca Al-Quran. Agar apa? Agar kita mendapatkan rezeki yang barokah. Menjemput rezeki kita itu bukan hanya dengan sholat, melainkan dengan doa. Kita hanya berdoa tanpa kita berikhtiar, sia-sia dong. Berarti ketika kita sholat, berdoa, lalu berikhtiar. Ikhtiarnya apa? Ayo jemput rezeki kalian. Misalnya ketika kita sholat duha misalnya. Dalam sholat duha dijelaskan dalam doanya, Allahumma in kana rizquna, ya Allah, apabila rizki kami fis samai fa anzilhu, apabila rizki kami di langit, maka turunkanlah kepada kami wahai Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, jika rizki kami berada di bumi, maka keluarkanlah rizki kami wahai Allah. Dan apabila rizki kami susah, maka permudahkanlah wahai Allah. Wa in kana haraman fatahhirhu, dan apabila rizki kami haram, maka sucikanlah, halalkanlah rizki kami ya Allah. Wa in kana qalilan fakassirhu, dan apabila rizki kami sedikit, maka perbanyaklah rizki kami. Wa in kana ba'idan faqarribhu, dan apabila rizki kami jauh, maka dekatkanlah wahai Allah. Nah, itu hikmah daripada kita sholat duha itu sebelum senantiasa ya. Alangkah baiknya ketika kita sebelum mengerjakan sesuatu, baik pekerjaannya itu, alangkah baiknya kita sholat duha dulu. 2 rakaat ataupun 4 rakaat atau 12 rakaat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat duha 12 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bangunan kelak di surga nanti. Bangunan seperti apa? Akan diberikan bangunan yang penuh rahmat oleh Allah, bangunan yang penuh barokah dari Allah. Juga ketika kita berdoa kepada Allah, ditambahkan doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, aku meminta kepadamu, selamatkan kami dari agama kami. Wa'afiatan fil jasad, ya Allah, berikanlah kesehatan kepada jasad kami. Wa ziyadatan fil ilmi, ditambahkan segala ilmu kami. Wa barakatan fil rizqi, dan diberkahkan dalam rezekinya. Nah, itu doa-doa yang selamat. Ketika kita diberikan rizki tidak barokah, maka itu akan rizkinya itu cepat habis. Misalnya ketika kita usahanya mudah, misalnya usaha, mohon maaf, seperti usaha-usaha judi. Kalau misalnya judi itu sudah diterangkan bahwa judi itu haram,
tapi kita terus dijalankan usaha itu, maka usaha itu tidak akan berkah dan akan terus habis uangnya. Maka dari itu, setiap usaha-usahanya kita itu harus diiringi dengan doa dan ikhtiar kita agar rizkinya kita itu berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinkan bahwa rizki kita ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan usahakan kita menjemput rizki kita itu dengan keadaan yang indah, dengan keadaan yang mulia. Misalnya seperti sebelum kita bekerja, sholat duha dulu, supaya kita ini lebih diringankan segala pekerjaan kita. Yang sulit kerjaannya dimudahkan oleh Allah, yang banyak pekerjaannya mungkin diselesaikan dengan cepat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita rasakan di dunia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa segala langkah kita, segala nafasnya kita menjadikan kandungan berkah anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan baik berupa kata ataupun berupa tingkah laku, karena kesalahan itu hanya dimiliki oleh saya sendiri, juga kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.